video sebelumnya, saya membahas the new normal untuk industri properti secara general karena pandemi ini. Yang mana salah satu intinya adalah, ya kalau misalnya kalian mau beli properti, saatnya ya sekarang ini, pada saat krisis pandemi corona. Karena saat krisis pandemi seperti ini, banyak banget properti yang posisinya itu sedang distress. Bahasa gampangnya adalah, owner properti tersebut mau menjual propertinya tersebut dengan harga diskon yang sangat besar dibandingkan dengan kondisi kalau lagi normal. Di saat krisis seperti ini bahkan muncul istilah baru dalam menjual properti. Kalau misalnya di posisi normal, orang yang lagi kepepet mau menjual propertinya itu disebutnya BU. Oh, saya lagi BU nih, mau jual properti karena BU butuh uang. Kalau sekarang ada namanya BUC, butuh uang karena corona. Pilihan yang tersedia juga banyak banget buat properti tipe hunian seperti rumah, apartemen, rumah susun. Banyak banget di berbagai lokasi, mau yang lokasinya premium atau pinggiran. Jadi kalian tuh kalau punya uang tinggal pilih aja, nyari properti manapun pasti banyak deal-deal menarik. Di segmen properti hunian kelas menengah ke bawah, itu secara rata-rata selama pandemi ini terdiskon sekitar 30% dari harga normal on average. Untuk segmen properti kelas premium di daerah-daerah mewah, itu diskonnya bisa sampai 50% dari harga market price, market value. Jadi kalau misalnya rumah-rumah hunian di daerahnya di Menteng, Pondok Indah, Kebayoran, itu luar biasa banget diskonnya. Kalau misalnya kalian coba berani nawar rumah-rumah tersebut, minta diskon 50% atau bahkan 60%, jangan kaget kalau misalnya dikasih, karena mereka saking desperate-nya. Kenapa kok bisa jadi seperti itu? Karena di masa krisis pandemi seperti ini, nggak banyak orang yang memiliki daya beli untuk membeli properti hunian senilai belasan bahkan puluhan miliar. Menyebabkan untuk segmen tersebut, demand-nya itu sangat-sangat rendah sekali. Di ilmu ekonominya, terlalu banyak barang mengejar terlalu sedikit orang, menyebabkan harga barang tersebut otomatis terkoreksi turun. Berbeda dengan segmen properti hunian kelas menengah, karena di sini marketnya masih lumayan banyak, jadi penjual masih bisa nahan harga di harga yang dia inginkan. Jadi masih bisa menolak pembeli-pembeli yang nawar, yang harganya itu terlalu sadis gitu. Saya sendiri pribadi juga saat ini sedang proses menjual rumah di angka 800 juta, dan lumayan masih banyak aja loh yang nelpon walaupun kondisi situasi krisis seperti ini. Dan walaupun nawarnya itu pada sadis, cuman saya berani nahan karena saya tahu value dari rumah tersebut, dan saya tahu nantinya pasti akan laku di angka seperti itu. Berbeda cerita kalau misalnya rumah yang saya jual itu nilainya 20 miliar, yang mana dalam sebulan itu mungkin yang nelpon cuma 1 atau 2 orang, membuat sang pembeli memiliki daya tawar yang lebih tinggi dibandingkan penjual. Akhirnya mereka bisa nawar seenaknya mereka. Properti yang harga terdiskon pada saat ini tuh nggak cuma properti segmen hunian. Begitu juga dengan sektor komersil, hotel, kosan, gudang, kondotel, semuanya itu juga lagi banyak diskon. Kalau misalnya kalian bisa mencari, banyak banget itu peluang-peluang menarik. Nah, sekarang kita bahas proses akuisisinya. Jadi kalian tahu ya, kalau misalnya kita membeli properti, berapapun harganya, apapun tipenya, untuk beli properti kita harus ke BPN dan notaris untuk proses balik nama. Jadi pas krisis seperti ini, banyak banget kantor notaris yang tutup, dan BPN itu udah tutup full, tutup total. Mungkin udah jalan hampir 3 bulan ya, sampai ke hari ini. Jadi kalau misalnya kalian mau mengakuisisi, membeli properti dengan menggunakan pembiayaan dari bank, itu kemungkinan disetujui itu kecil banget. Boro-boro bank itu mau meng-ACC pinjaman kalian. Untuk diproses aja bahkan belum tentu loh. Karena pihak perbankan pada saat ini 80% resource-nya, baik keuangannya maupun orang-orang staff perbankannya, lagi difokuskan untuk ngurusin nasabah-nasabah yang lagi pengajuan restrukturisasi dan relaksasi. Per Mei ini, hampir 4 juta nasabah se-Indonesia dari berbagai sektor sedang mengajukan proses restrukturisasi dan relaksasi. Jumlah dana yang diajukan itu mencapai lebih dari 300 triliun rupiah. Bayangkan dong berapa kegebuknya sektor perbankan karena pandemi ini. Sebagai gambaran aja ya, total uang di Bank Mandiri itu 300 triliun. Di Bank BNI itu 150 triliun. Yang minta restrukturisasi itu lebih dari 300 triliun. Jadi kebayang ya, resource keuangan mereka itu udah kemakan banyak banget untuk ngurusin restrukturisasi itu. Uang-uang itu yang tadinya harusnya itu dipakai untuk ngasih ke kita, para nasabah, para calon yang ingin mengajukan kredit. Cuman karena banyak yang minta restruktur, ya kita ya nggak jadi kebagian. Maka dengan ini, skema pembelian properti melalui KPR maupun take over perbankan itu kemungkinan dikabulkannya itu sangat-sangat kecil sekali. Kalaupun dikabulkan, pasti akan mentok juga kok di BPN. Karena pada saat nanti
nanti bank mau proses ke BPN tutup, itu pasti akan mental juga. Karena nggak mungkin perbankan mau ngasih pinjaman kredit kalau misalnya sertifikatnya itu belum dicek di BPN. Maka satu-satunya solusi untuk pembelian buah properti di masa ini adalah dengan menggunakan hard cash. Muncul istilah pada saat krisis, cash is king. Jadi orang-orang yang kaya, tapi karena saham perusahaan, karena banyak properti, atau karena banyak aset non-liquid lain, ya mereka kaya sih, tapi tetap aja cuma bisa nonton di pinggir, ngeliatin orang-orang yang kaya megang cash, karena mereka itu udah bagikan raja, ya bisa seenaknya membeli properti dengan mudahnya, dengan murahnya. Kalau kita beli properti dengan menggunakan cash, maka kita bisa ngakalin dengan cara PPJB, AJB gantung, atau cash bertahap. Jadi kita nggak serta-merta bergantung nasibnya itu nunggu BPN buka untuk proses perpindahan kepemilikan suatu properti. Jadi bisa aja ngurus ke BPN dan notarisnya itu menyusul nanti gitu. Kalau misalnya kita menggunakan pembiayaan cash. Hal ini nggak bisa dilakukan kalau misalnya kita menggunakan pembiayaan bank. Sekarang bagaimana kondisinya kalau misalnya di saat krisis seperti ini kita sedang mendevelop properti, baik itu untuk dijual maupun untuk ditempatin sendiri untuk kepentingan sendiri. Menurut saya sih sebenarnya kurang tepat ya. Karena di saat krisis seperti ini, deal-deal terbaik itu adanya kalau misalnya kita membeli dari secondary market, yaitu ngebeli dari orang-orang yang sedang BU. Kalau misalnya kita sendiri yang mendevelop, keuntungannya itu nggak sedemikian besar. Kalaupun propertinya yang sedang kita develop itu sudah jadi, secara capital gain-nya pun juga naiknya nggak akan besar gitu. Karena di luar sana di market sedang banyak diskon di lapangan. Ngapain saya harus beli properti dari kamu? Jadi buat pengembang, alih-alih bikin baru, mending kalian take over aja project-project yang setengah jadi atau lagi mangkrak. Itu pasti banyak banget di kondisi seperti ini, project-project mangkrak yang kehabisan bensin, nggak bisa ngelanjutin project. Ya kalian bisa tanya datanya di bank, di agen properti, ke notaris, macam-macam. Jadi kamu bisa men-take over keseluruhan projectnya. Jadi kamu beli total, atau kamu bisa bekerja sama-sama melanjutkan project yang sedang mangkrak itu dengan meminta bargaining saham yang jauh lebih besar dibandingkan kalau misalnya kondisi normal. Tenang aja, bargaining power kita tuh tinggi kok, karena mereka di posisi yang sulit, sangat sulit sekali bagi mereka untuk men-take over, menjual project setengah jadi atau lagi mangkrak ke orang lain. Marketnya itu jauh-jauh sangat lebih sedikit. Kabar baiknya adalah jangan khawatir, karena setiap krisis selalu meninggalkan kesempatan. Selalu ada orang kaya baru dari properti, yang kayanya itu dari properti ya, setelah krisis terjadi. Terbukti ya, setelah krisis Krismon di Indonesia tahun 98, di tahun 2001 sampai 2003-nya, properti itu booming, harganya naik nggak karuan. Di tahun 2008, harga properti jatuh. Di tahun 2011 sampai 2013, harganya kembali naik nggak karuan. Banyak orang jadi kaya. Balik lagi, harga properti bubble jatuh di tahun 2017-an. Ini sekarang nih harusnya udah recover ya, 2018, 2019 tuh harga properti udah mulai naik. Harusnya 2020 itu banyak orang-orang yang membeli properti di tahun 2017 dulu pada saat terdiskon. Harusnya ini udah jadi kaya nih 2020. Cuman kita kegebuk sama yang namanya pandemi corona. Nggak jadi. Ditunda. Bukan nggak jadi loh, ditunda. Jadi mungkin kita akan recover lagi di tahun 2021-2022. Jadi sangat disayangkan sekali ya kalau misalnya kita miss opportunity seperti ini, di mana banyak sekali properti-properti murah yang terdiskon luar biasa, cuman kita nggak ngambil. Karena kalau misalnya kita ngambil sekarang, itu kita pasti auto kaya dalam beberapa tahun. Nggak lama kok, paling 3-4 tahun tuh udah harganya balik lagi nggak karuan. Tapi ya itu, pegang cash atau enggak? Apa jangan-jangan buat hidup aja nih lagi susah nih, boro-boro mau beli properti. Oke, segitu aja video saya kali ini. Di like, di subscribe channelnya kalau bisa dirasa bermanfaat. Minal aidin wal faizin, mohon maaf kalau bisa ada salah kata, kalau misalnya saya menyakiti perasaan kalian. Ini lagi momennya lebaran. Oke, maaf lahir batin, and see you di next video.